Di bawah perhatian yang tak terhitung jumlahnya, Chao Feng melangkah maju perlahan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, fluktuasi energi spiritual menyebar dari tubuhnya saat mereka tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam 3 langkah, fluktuasi energi spiritualnya telah melampaui puncak alam berdaulat kelas 1. Fluktuasi energi spiritual itu lebih kuat daripada lawan manapun yang pernah dihadapi Mu Chen di puncak kolam emas. Saat Chao Feng menenangkan langkahnya dengan senyum mengejek di sudut bibirnya, fluktuasi energi spiritualnya stabil di penguasa kelas 2. Tekanan energi spiritual yang kuat itu sepertinya bisa menyelimuti seluruh panggung emas Great Law. Chao Feng benar-benar telah melangkah ke alam berdaulat kelas 2. Di bawah puncak kolam emas, suara seruan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Tidak heran Chao Feng tidak takut dengan tantangan Mu Chen. Dia telah berhasil menembus alam penguasa kelas 2. Tang Bing dan Tang Ro tidak dapat menahan ekspresi wajah mereka yang berubah, karena mereka sangat menyadari bahwa kesenjangan antara setiap tingkatan alam berdaulat sangatlah besar. Bukanlah tugas yang mudah untuk menutupi jarak tersebut. Kakak, Mu Chen tidak akan kalah, kan? Tang Ro menarik tangan Tang Bing sambil bertanya dengan lembut. Jika Mu Chen kalah di ronde ini, nama Istana 9 Neter mereka mungkin akan jatuh. Pada saat itu, Raja Langdarah akan mengangkat topik lama dalam upaya untuk membubarkan Istana 9 Neter mereka lagi. Tang Bing sedikit ragu-ragu dan menggertakkan giginya tak lama kemudian. Orang itu, Mu Chen, bukanlah orang bodoh. Aku yakin dia pasti sudah menduganya. Jika dia tidak memiliki cara untuk menghadapi Chao Feng, dia tidak akan terlihat begitu percaya diri saat ini. Pada saat ini, tidak ada jalan lain kecuali percaya pada Mu Chen. Mendengar perkataannya, Nin Neter tidak bisa menahan senyum. Xiao Bing kamu akhirnya memiliki rasa percaya diri padanya. Wajah Tang Bing memerah sedikit saat dia bertahan. Aku sedang memikirkan Istana 9 Neter kita. Terlebih lagi, dia begitu sombong di hadapanku sebelumnya. Jika dia kalah dalam pertarungan, lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Senyum tipis muncul di wajah Nin Neter yang tenang dan elegan saat dia melihat ke layar cahaya. Matanya yang ramping menatap kedua siluet yang saling berhadapan saat dia berkata dengan suara ringan, yakinlah, satu Chao Feng tidak cukup untuk menghalanginya. Chao Feng berdiri di tengah-tengah panggung emas Great Law. Pandangannya sedikit menunduk saat menatap Mu Chen. Kekuatan penguasa kelas 2 memberinya kepercayaan diri. Di dalam aula Bloodhawk, dia selalu bersikap rendah hati. Selama ini, Wu Tian yang membuat keputusan untuk sebagian besar masalah sambil menyembunyikan dirinya. Mungkin selain Bloodhawk King, tidak banyak orang yang menyadari fakta bahwa dia tidak lebih lemah dari Wu Tian saat ini. Lebih jauh lagi, dia tahu bagaimana bertahan lebih dari Wu Tian. Jika bukan karena Mu Chen, dia mungkin akan terus menyembunyikan kekuatannya dan menunggu hari ketika dia bisa mengalahkan 3 orang yang berada di depannya. Awalnya aku tidak berniat menunjukkan kekuatanku. Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa di sekitar Chao Feng menyebabkan ruang melonjak saat mengguncang lapisan riak yang terlihat. Dia menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh saat dia berkata, tetapi sebagai mantan penguasa domain Istana 9 Neter, saya yakin saya perlu menguji apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa domain yang baru. Mu Chen mengernyitkan alisnya pelan sambil menatap Chao Feng dan berkata perlahan, kuharap kata-kata seperti itu tidak akan keluar dari mulutmu di masa depan. Kau tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki hubungan apapun dengan Istana 9 Neter. Dia menghentikan ucapannya sejenak, sebelum melanjutkan, juga, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Orang sepertimu benar-benar bajingan yang tidak tahu terima kasih. Jadi, kali ini, aku hanya ingin lenganmu. Meskipun itu akan mengotori tanganku, kau harus memberikan penjelasan kepada 1000 saudara di pasukan 9 Neter. Saat suara tenang Mu Chen menyebar di panggung emas Great Law, hal itu membuat kelima orang tercengang, bahkan Su Qing dan You Yu pun ikut tercengang. Mereka menatap kosong ke arah pemuda yang berwajah tenang itu. Mereka tidak percaya ucapan sombong seperti itu akan keluar dari pemuda yang tampak lembut. Kata-katanya terdengar seolah-olah Chao Feng sudah menjadi ikan di talenan dan membiarkannya dibantai sesuka hatinya. Tidakkah dia melihat bahwa Chao Feng telah mencapai alam penguasa kelas 2? Sekalipun dia bisa memperlihatkan kekuatan bertarung yang mengagumkan, dia sama sekali tidak punya kualifikasi untuk menyombongkan kata-kata seperti itu di hadapan penguasa kelas 2. Haha. Menarik sekali. Wu Tian menatap Mu Chen dengan tatapan aneh dan tak dapat menahan tawa anehnya. Apakah penguasa domain baru dari Istana 9 Neter itu bodoh sekali? Chao Feng juga menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Ketidakpedulian di wajahnya sudah hilang dan bibirnya sedikit bergetar.
Tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi buas. Haha. Cao Feng tertawa dingin dari celah giginya. Ia tertawa karena sangat marah terhadap kata-kata Mu Chen. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan orang yang begitu merajalela setelah bertahun-tahun. Dia hanya ingin mempermalukan Mu Chen dengan kata-katanya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata yang diucapkan Mu Chen akan lebih mengejutkan lagi. Dari penampilannya, Mu Chen pada dasarnya tidak menganggapnya sebagai ancaman sama sekali. Sepertinya penguasa domain baru yang dibawa kembali oleh Nyonya Nineneter benar-benar mengecewakan. Mu Chen mengerutkan kening lagi sambil menatap Cao Feng. Dua tangan. Dasar orang bodoh. Bahkan dengan ketegasan Cao Feng, dia tidak bisa lagi menahan kata-kata Mu Chen. Dia tertawa terbahak-bahak dan terbang tak lama kemudian. Pertama-tama aku akan mengubah bocah busuk ini menjadi lumpuh dan melihat apakah dia masih berani mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Cao Feng bertindak dengan marah saat dia secara misterius muncul di hadapan Mu Chen. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya saat dia mengepalkan tinjunya. Energi spiritual yang mirip dengan lautan deras menyapu saat bertiup ke arah Mu Chen. Kekuatan seorang penguasa kelas 2 langsung diledakkan olehnya dalam satu pukulan. Pukulan itu cukup untuk mengalahkan lawan manapun setingkat penguasa kelas 1. Tinju itu bersiul keras bersama lautan energi spiritual. Panggung emas itu bergetar karenanya. Jelas, Cao Feng tidak menahan diri sedikit pun. Tinju itu tumbuh di pupil hitam Mu Chen, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Kedua tangannya memeluk ruang kosong dan tatapannya tiba-tiba berubah merah saat aura mengancam yang deras menyapu keluar. Pilar iblis meru agung muncul tepat di antara lengan Mu Chen dan tiba-tiba diayunkan olehnya dan berbenturan hebat dengan tinju yang ganas itu. Kedua kekuatan itu saling berbenturan saat suara keras meledak. Gelombang kejut yang terlihat menyapu dengan keras saat menimbulkan malapetaka. Ada juga retakan halus yang muncul di panggung emas. Bahkan Su Qing dan You Yu menyipitkan mata mereka karena gelombang kejut itu. Dua sosok tiba-tiba melesat keluar dari lokasi di mana gelombang kejut energi spiritual sedang mendatangkan malapetaka dengan dahsyat. Pilar iblis meru besar tiba-tiba berputar di tangan Mu Chen saat menghantam tanah dengan keras. Dia menopang pilar itu dengan satu tangan saat pilar itu dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya saat dia melihat Cao Feng, yang tidak terlalu jauh dan memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat ini. Penguasa kelas 2, biasa saja. Mu Chen berkata dengan tenang. Meskipun kekuatannya hanya di level penguasa kelas 1, energi spiritualnya telah menyatu dengan api abadi, jadi dari segi kualitas, kekuatannya pasti lebih kuat daripada Cao Feng. Selain kekuatan pilar iblis meru agung, dia tidak akan dirugikan bahkan jika mereka berhadapan. Kau tidak takut tidak akan bisa kembali setelah mendengar kata-kata itu nanti? Cao Feng mengejek sambil tersenyum saat tatapannya semakin menyeramkan. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba menggenggam tangannya saat cahaya spiritual yang luar biasa menyapu keluar. Sebuah tombak panjang berwarna merah muncul di tangannya. Tubuh tombak panjang itu mirip dengan darah, seolah-olah telah diwarnai dengan darah dalam jumlah tak terbatas, menyimpan aura yang menyeramkan. Ujung tombak itu adalah mata elang merah yang tampak sangat aneh. Ini adalah tombak elang darah dari Aula Elang Darah. Ini adalah artefak ilahi tingkat menengah. Harta karun berharga dari Aula Elang Darah. Raja Elang Darah benar-benar rela melepaskannya, untuk memberikan artefak ilahi seperti itu kepada Cao Feng. Melihat tombak panjang merah tua itu, hati Tang Bing menegang saat dia berbicara. Di sampingnya, wajah Tang Rou juga dipenuhi kekhawatiran dan kegelisahan. Dengan tombak elang darah di tangannya, keagungan Cao Feng semakin kuat. Tubuh tombak bergetar saat teriakan elang yang menusuk bergema di cakrawala. Cahaya berdarah berfluktuasi seolah-olah akan merobek cakrawala. Sosok Cao Feng terbang keluar, berubah menjadi banyak bayangan sisa sementara gambar tombak telah berubah menjadi badai hujan darah, menyelimuti Mu Chen, saat aura pembunuh menyapu keluar. Mu Chen mundur setengah langkah dan pilar iblis meru agung bersiul saat tubuh pilar besar itu melesat keluar, menerima semua bayangan tombak itu. Keduanya beradu bagai kilat saat percikan api beterbangan. Setiap tabrakan akan menyebabkan gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat meledak. Bahkan ruang pun sedikit terdistorsi karenanya. Keduanya tidak melakukan tindakan defensif. Keduanya menyerang secara penuh, yang sangat mengganggu mata. Banyak orang yang membelalakan mata mereka untuk melihat kedua sosok yang samar itu. Ada ruang yang jelas di sekitar mereka berdua. Tidak peduli seberapa ganas serangan pihak lain, mereka tidak dapat menembus ruang itu. Penguasa kelas 2, biasa saja.
Mu Chen berkata dengan tenang. Meskipun kekuatannya hanya di level penguasa kelas 1, energi spiritualnya telah menyatu dengan api abadi, jadi dari segi kualitas, kekuatannya pasti lebih kuat daripada Cao Feng. Selain kekuatan pilar iblis Meru Agung, dia tidak akan dirugikan bahkan jika mereka berhadapan. Kau tidak takut tidak akan bisa kembali setelah mendengar kata-kata itu nanti? Cao Feng mengejek sambil tersenyum saat tatapannya semakin menyeramkan. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba menggenggam tangannya saat cahaya spiritual yang luar biasa menyapu keluar. Sebuah tombak panjang berwarna merah muncul di tangannya. Tubuh tombak panjang itu mirip dengan darah, seolah-olah telah diwarnai dengan darah dalam jumlah tak terbatas, menyimpan aura yang menyeramkan. Ujung tombak itu adalah mata elang merah yang tampak sangat aneh. Ini adalah tombak elang darah dari Aula Elang Darah, ini adalah artefak ilahi tingkat menengah. Harta karun berharga dari Aula Elang Darah. Raja Elang Darah benar-benar rela melepaskannya, untuk memberikan artefak ilahi seperti itu kepada Cao Feng. Melihat tombak panjang merah tua itu, hati Tang Bing menegang saat dia berbicara. Di sampingnya, wajah Tang Rou juga dipenuhi kekhawatiran dan kegelisahan. Dengan tombak elang darah di tangannya, keagungan Cao Feng semakin kuat. Tubuh tombak bergetar saat teriakan elang yang menusuk bergema di cakrawala. Cahaya berdarah berfluktuasi seolah-olah akan merobek cakrawala. Sosok Cao Feng terbang keluar, berubah menjadi banyak bayangan sisa sementara gambar tombak telah berubah menjadi badai hujan darah, menyelimuti Mu Chen, saat aura pembunuh menyapu keluar. Mu Chen mundur setengah langkah dan pilar iblis Meru Agung bersiul saat tubuh pilar besar itu melesat keluar, menerima semua bayangan tombak itu. Keduanya beradu bagai kilat saat percikan api beterbangan. Setiap tabrakan akan menyebabkan gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat meledak. Bahkan ruang pun sedikit terdistorsi karenanya. Keduanya tidak melakukan tindakan defensif. Keduanya menyerang secara penuh, yang sangat mengganggu mata. Banyak orang yang membelalakan mata mereka untuk melihat kedua sosok yang samar itu. Ada ruang yang jelas di sekitar mereka berdua. Tidak peduli seberapa ganas serangan pihak lain, mereka tidak dapat menembus ruang itu. Banyak orang yang tampak heran ketika menyadari bahwa Cao Feng, yang memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, tidak bisa memperoleh keuntungan apapun dari bentrokan itu. Cao Feng tentu saja merasakan hal ini dan tatapannya menjadi semakin menyeramkan. Ujung kakinya mengetuk tanah saat sosoknya terbang menuju cakrawala. Tombak elang darah di tangannya meledak dengan ribuan cahaya darah dan teriakan elang yang menusuk telinga terdengar di cakrawala. Tombak elang merobek angkasa. Cahaya berdarah melesat keluar saat seekor elang darah setinggi 100 kaki terbang keluar dari tombak panjang itu, membentangkan sayapnya, dan menyatu dengan cahaya tombak yang tajam. Kemudian dengan cepat melesat ke arah Mu Chen dengan kecepatan kilat. Mati. Cao Feng membentak dengan dingin saat suaranya bergema di langit. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat serangan tajam itu. Ketajaman mulai menyatu di mata hitamnya juga. Dia menghirup napas dalam-dalam saat dia menghancurkan pilar iblis Meru besar ke tanah dan rune iblis yang tampak berasal dari zaman purba menyala di pilar iblis kuno itu. Detik berikutnya, aura mengerikan yang tak terlukiskan menyebar di antara langit dan bumi. Seolah-olah benda iblis kuno telah bangkit, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Warna merah di mata Mu Chen membesar saat suara berat terdengar dari dalam hatinya. Pilar iblis Meru Agung, rune iblis yang melebar. Melebarkan rune iblis. Raungan dalam terdengar dari dalam hati Mu Chen dan rune kuno berwarna merah tua di permukaan pilar iblis Meru besar menyala. Rune-rune itu tampak menyebar di pilar iblis Meru besar, membuatnya tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Namun, justru dalam kondisi yang hancur inilah aura mengerikan yang tak terlukiskan keluar dari retakan itu, menyebabkan pilar iblis Meru Agung tampak seperti dewa iblis yang akan segera bangkit. Itu sangat mengerikan. Pilar iblis Meru Agung adalah artefak jahat purba yang telah melewati tangan banyak ahli sejak zaman kuno. Meskipun saat ini pilar itu rusak, dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, kekuatannya juga perlahan dilepaskan. Kekuatan yang ganas seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan artefak ilahi biasa. Bersamaan dengan aura mengerikan yang dahsyat, pilar iblis Meru Agung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ruang terdistorsi, dan bahkan udara meledak ketika berbenturan dengan tombak elang darah yang bersiul dengan dahsyat. Keduanya saling beradu dan terdengar suara rendah yang menusuk telinga. Gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan bagaikan ombak setinggi ribuan kaki yang menyapu ke segala arah. Gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka, hampir seperti membawa ledakan gemuruh yang tiada henti.
Semua orang memusatkan perhatian mereka pada titik yang memiliki gelombang kejut energi spiritual paling dahsyat. Di titik itu ada seorang pemuda ramping yang berdiri tegak dengan kedua tangannya memeluk pilar iblis meru agung. Kakinya telah menapak di tanah dan perlahan bergerak mundur. Dengan setiap langkah, tanah di bawahnya akan hancur menjadi debu. Cahaya merah mengalir ke mata Mu Chen, dan gonggongan dalam keluar dari tenggorokannya saat dia menghentakkan kakinya, menyebabkan tanah emas retak dalam radius 10 kaki. Urat-urat di kedua lengannya menggeliat seperti naga. Dengan gonggongan, aura mengerikan yang dahsyat melonjak di atas pilar iblis meru agung. Teriakan tajam elang juga bergema. Retakan halus muncul di Bloodhawk yang besar saat ia dengan cepat memanjang dan, pada akhirnya, suara renyah bergema, sebelum Bloodhawk meledak, berubah menjadi percikan cahaya berdarah saat ia jatuh. Di langit, terdengar pula suara teredam saat sesosok tubuh terhuyung-huyung di dalam gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat. Mu Chen telah dengan paksa mematahkan serangan Cao Feng, jadi Cao Feng tampaknya juga mengalami gempa susulan karenanya. Wajah Mu Chen dingin saat dia menghentakkan kakinya ke tanah dan sosoknya terbang tinggi. Dia seperti seekor burung rok besar yang membentangkan sayapnya saat dia meluncur di atas cakrawala sebelum pilar iblis meru besar dibanting dengan ganas melawan energi spiritual yang merajalela. Serangan Mu Chen sangat tajam dan benar-benar mampu memperoleh sedikit keuntungan, jadi dia pasti tidak akan membiarkan lawannya mempunyai kesempatan untuk mengatur napas. Pilar iblis meru agung telah dengan dahsyat merobek energi spiritual yang merajalela saat ia menghantam ke arah sosok itu. Ketika pilar iblis meru besar menyerbu energi spiritual, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit. Gelombang kejut yang dahsyat meledak dan energi spiritual langsung menghilang. Semua orang mengarahkan pandangan mereka, lalu tiba-tiba menyusut. Di lokasi tempat cahaya energi spiritual menyebar, ada sosok cahaya seukuran beberapa ratus kaki. Sosok itu berwarna merah, seolah-olah ditempa dari darah segar. Di permukaan tubuh besar itu, ada juga rune aneh yang disempurnakan oleh darah segar dan gelombang fluktuasi energi spiritual yang mengerikan datang dari sosok cahaya itu, menyebabkan ruang beriak dan terdistorsi di sekitarnya. Tepat pada saat ini, sosok besar itu menghalangi pilar iblis meru besar yang menghantam dengan tangan besar yang berkilauan dengan darah. Kilauan darah itu melonjak seolah-olah ada darah segar yang terus mengalir turun. Sosok besar itu adalah tubuh surgawi berdaulat yang telah disempurnakan Cao Feng. Badan surgawi yang berdaulat ini. Mu Chen juga menatap Saffron Celestial Body berwarna merah tua. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat dari tubuh surgawi yang berdaulat. Tatapannya berkedip saat dia bergumam dengan suara lembut, itu sebenarnya adalah tubuh surgawi bayangan darah yang berada di peringkat ke-99. Meskipun tubuh surgawi bayangan darah ini baru saja mendapat peringkat 99, ia masih merupakan tubuh surgawi yang berdaulat yang berperingkat. Tentu saja, ia akan lebih kuat daripada tubuh surgawi yang berdaulat biasa. Sepertinya Cao Feng ini dipandang sangat penting oleh Aula Bloodhawk. Kalau tidak, ia tidak akan bisa mendapatkan metode kultivasi untuk tubuh surgawi bayangan darah ini. Tidak heran mengapa ia mengkhianati istana Nineneter saat itu dan bergabung dengan Aula Bloodhawk. Karena kau mampu memaksaku menggunakan tubuh surgawi bayangan darahku, itu membuktikan kemampuanmu. Tubuh surgawi bayangan darah yang dibentuk oleh Cao Feng menatap Mu Chen dengan tatapan ganas yang mirip dengan binatang buas saat suaranya yang dingin bergema di antara langit dan bumi. Amarah tertahan dalam suaranya, karena awalnya dia mengira bahwa dia dapat dengan mudah menekan Mu Chen dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 2. Namun ketika mereka bertarung, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Sebaliknya, dia merasa sedikit tertekan oleh pilar iblis aneh yang memancarkan aura mengerikan yang dahsyat. Bagaimana dia bisa menerima ini? Jika dia kalah dari Mu Chen di bawah pandangan seluruh domain Great Havenlau, dia tidak akan memiliki pijakan di masa depan. Jadi, apapun yang terjadi, dia pasti harus membunuh Mu Chen ini sebelum dia. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Blood Shadow Celestial Body saat dia menghantamkan telapak tangannya ke pilar iblis meru agung. Energi spiritual yang mengerikan meledak saat pilar iblis itu terbang menjauh. Sosok Mu Chen tiba-tiba mundur sambil melambaikan tangannya, memanggil pilar iblis meru agung yang terbang sambil bersiul melawan angin. Pilar itu berdiri menjulang di tanah sementara dia berdiri di atas pilar itu. Tatapannya dingin saat dia melihat tubuh surgawi bayangan darah yang besar. Seni ledakan darah. Niat membunuh melonjak dalam hati Cao Feng saat telapak tangannya yang berdarah tiba-tiba membentuk segel. Tak lama kemudian, mereka seperti cakar elang saat mereka mencakar Mu Chen. Cakarnya bersiul melawan angin, bahkan langit tampak memerah. Jauh di sana, sosok Mu Chen menegang sesaat saat darah di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mendidih dan meledak.
Tubuh surgawi bayangan darah milik Chao Feng ternyata mampu menyebabkan darah dalam tubuh seseorang meledak meski dalam jarak yang sangat jauh. Itu memang metode yang aneh. Kaki Mu Chen tiba-tiba menghentak tanah saat petir yang cemerlang meledak. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi petir, berkelap-kelip dengan cahaya keperakan, tampak seperti dewa petir yang turun dan melontarkan pukulan. Petir yang marah bergulung-gulung. Tampaknya ada ratusan ribu ular piton petir yang merayap saat pukulan itu menghantam cahaya berdarah itu. Bayangan darah. Chao Feng tersenyum jahat saat melihatnya, sinar berdarah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tubuhnya. Seolah-olah ada banyak sekali bayangan yang berkelebat saat membungkus Mu Chen dari segala arah. Bayangan darah itu menjerit saat gelombang suara menimbulkan rasa sakit hebat di kepala seseorang, membuatnya tampak seolah-olah otak akan meledak. Mu Chen mengernyitkan alisnya pelan sambil mengetukkan kakinya dan sosoknya tiba-tiba mundur. Guntur bergema di dekat telinganya, menahan gelombang suara yang melengking saat dia mengepalkan dua tinjunya. Tinju petir yang menggetarkan bumi beterbangan saat berbenturan dengan bayangan darah itu. Dalam sekejap, suara ledakan yang bergema di wilayah ini tak ada habisnya. Namun setiap kali terjadi benturan, sosok Mu Chen akan terlempar beberapa ratus kaki. Siapapun dapat melihat bahwa dalam konfrontasi ini, Mu Chen sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di lokasi Istana Sembilan Neter, Tang Bing dan Tang Ro tampak berdebar-debar saat menyaksikannya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tahu betapa kuatnya Chao Feng saat ini. Saat ini, kamu tidak ada bedanya dengan anjing liar. Di mana kemampuan mengagumkanmu tadi? Chao Feng mencibir dingin saat serangannya menjadi lebih tajam. Tak lama kemudian, dia melihat Mu Chen yang mundur saat niat membunuh di matanya tiba-tiba tumbuh ke tingkat yang baru, dan dia tiba-tiba membentuk segel aneh dengan kedua tangannya. Kau pikir kau bisa terus berlari? Lonceng darah iblis, mengikis langit dan memurnikan bumi. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap, seolah-olah langit pun berubah menjadi merah tua. Hujan darah turun di mana-mana, menutupi wilayah ini. Mu Chen menstabilkan tubuhnya sambil mengernyitkan alisnya karena dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang tidak normal di wilayah ini. Jelas, Chao Feng sudah mulai menggunakan jurus mematikannya. Sudah hampir waktunya. Mu Chen menundukkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tangan di lengan bajunya diam-diam membentuk segel terakhir. Ruang di sekitar Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya yang seperti tanaman merambat bergerak melalui ruang. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah melilit tubuhnya. Bayangan darah itu menyelubungi Mu Chen dan sebuah lonceng darah besar muncul, menyelubunginya di dalam. Lonceng darah berdiri di langit, ada wajah-wajah buas yang tak terhitung jumlahnya di permukaan lonceng darah saat mereka mengeluarkan jeritan tajam yang bergema di langit tanpa henti. Ini menyebabkan rasa sakit yang tajam di pikiran, seolah-olah akan meledak. Ketika lonceng darah muncul dan menyelimuti Mu Chen, banyak orang yang wajahnya berubah saat mereka menggelengkan kepala dalam hati. Jurus mematikan Chao Feng ini bahkan dapat menyebabkan penguasa kelas 2 yang serupa berada dalam situasi sulit. Mu Chen ini mungkin sudah pergi. Di arah Aula Bloodhawk, Raja Bloodhawk, yang memiliki ekspresi gelap, memperlihatkan sedikit senyum tipis di wajahnya. Tatapannya berbisa seperti ular yang membuat orang menggigil. Kali ini, aku akan melihat apakah Istana Sembilan Neter masih memiliki wajah. Mati. Di atas langit, Chao Feng tersenyum menyeramkan saat niat membunuh melonjak dan segelnya berubah tak lama kemudian. Lonceng darah tiba-tiba bergetar saat cahaya berdarah meledak. Selama dia meledakkan lonceng itu, Mu Chen, yang ada di dalamnya, pasti akan mati. Lonceng darah iblis, meledak. Lonceng darah besar itu meledak. Pada saat ledakan itu, lautan darah yang tak berujung menyapu bersih dan bau darah menyelimuti daerah itu. Bahkan ruang angkasa pun menunjukkan tanda-tanda kehancuran pada saat ini karena retakan spasial meluas dengan cepat. Tatapan mata yang tak terhitung banyaknya tertuju padanya. Wajah Tang Bing dan Tang Ro memucat saat tubuh mereka bergetar pelan. Semua orang di pasukan Sembilan Neter juga memucat saat ekspresi mereka meredup. Hanya Nine Neter yang tetap tenang. Di area tempat lautan darah menyebar, cahaya tak berujung tiba-tiba melesat keluar dari lautan darah. Lautan darah menguap dari cahaya tersebut, dan dalam beberapa saat, lautan darah yang memenuhi area tersebut musnah sepenuhnya. Wajah Chao Feng tiba-tiba berubah saat dia mendongak. Banyak ahli di antara langit dan bumi juga merasakannya saat mereka menatap langit yang jauh dengan mata takjub. Tak lama kemudian, banyak orang mengedipkan mata.
Di antara langit dan bumi itu berdiri sebuah sosok cahaya raksasa dengan matahari yang menyala-nyala melayang di belakang kepalanya, memancarkan cahaya yang tak berujung. Cahaya yang melonjak itu telah menyebar, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini mendidih. Tekanan energi spiritual yang mengkhawatirkan hati juga telah menyelimuti. Di langit, ketiga kaisar yang menyaksikan pertempuran ini tiba-tiba menyipitkan mata mereka dan keterkejutan muncul di pelupuk mata mereka. Api yang menyilaukan membumbung dari cakrawala itu. Cahaya berdarah yang deras yang menghalangi jalannya bagaikan salju yang bertemu magma dan cepat layu. Dalam beberapa saat, cakrawala yang gelap langsung berubah cerah. Di langit cerah yang jauh, ada sosok raksasa melangkah dengan matahari yang bersinar di belakang kepalanya. Tampak sangat spektakuler. Banyak sekali orang yang tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Ini adalah tubuh surgawi berdaulat Muchen? Badan surgawi berdaulat apakah ini? Dilihat dari fluktuasi yang dipancarkannya, tampaknya ini bukan badan surgawi berdaulat biasa. Namun, penampilannya tidak seperti salah satu dari 99 peringkat badan surgawi berdaulat. Aneh. Bisikan-bisikan terdengar di antara langit dan bumi, dengan keterkejutan dan keraguan bercampur dalam suara-suara itu. Jelas, mereka tidak tahu apa sebenarnya Sovereign Celestial Body yang misterius di hadapan mereka itu. Di atas langit, ketiga kaisar juga memiliki keterkejutan dan kemegahan di mata mereka saat mereka melihat tubuh surgawi berdaulat yang misterius itu. Badan surgawi berdaulat ini tampaknya tidak termasuk dalam 99 peringkat badan surgawi berdaulat, seru Kaisar Nasar Langit. Kaisar murid spiritual sedikit mengernyitkan alisnya saat dia berkata pelan, meskipun 99 peringkat benda surgawi berdaulat itu berwibawa, dunia ini luas dan luas. Ada juga beberapa benda surgawi berdaulat yang kuat yang tidak termasuk dalam 99 peringkat benda surgawi berdaulat. Selain itu, beberapa jenius berbakat juga mampu memurnikan benda surgawi berdaulat yang kuat dengan kesempatan yang tepat. Mendengar kata-katanya, Kaisar tidur menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dengan suara yang samar-samar terdengar, kata-katamu benar. Ada terlalu banyak hal ajaib di dunia. 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat tidak mewakili segalanya. Tetapi bahkan jika tubuh surgawi berdaulat itu kuat, itu masih harus bergantung pada kekuatan pengguna. Jika kesenjangannya terlalu besar, itu juga tidak dapat dilengkapi dengan mengolah tubuh surgawi berdaulat yang kuat. Kata-katanya terhenti sejenak saat dia melirik kedua tubuh surgawi yang berdaulat yang saling berhadapan dan tersenyum. Tapi saat ini, tubuh surgawi yang berdaulat yang misterius itu sudah cukup untuk menyimpulkan hasilnya. Meskipun Muchen hanya seorang penguasa kelas 1, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Chao Feng, yang merupakan penguasa kelas 2. Saat ini, mereka berdua telah memanggil tubuh surgawi penguara mereka, dan dengan penglihatan Kaisar tidur, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Muchen berada di atas angin. Kaisar Burung Nasar Langit tersenyum mendengar kata-katanya, sementara Kaisar Murid Spiritual mengernyitkan alisnya dan tidak berbicara lagi. Dia tidak begitu tertarik dengan pertempuran tingkat ini. Bahkan jika Chao Feng adalah bawahan Raja Elang Darah, jika dia tidak berguna, maka tidak ada gunanya menggunakannya. Mereka yang harus dibuang harus ditinggalkan. Di atas langit, Chao Feng juga terkejut saat melihat sosok misterius besar yang berjalan mendekat. Gelombang dahsyat menyapu hatinya dan dia bisa merasakan tekanan yang bertiup. Tekanan itu cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh surgawi berdaulat yang disempurnakan Muchen lebih kuat daripada tubuh surgawi bayangan darahnya. Bagaimana mungkin? Chao Feng meraung dalam hatinya. Dia tentu tahu betapa berharganya tubuh surgawi berdaulat dengan level seperti itu. Bahkan dia baru memperoleh teknik kultivasi untuk tubuh surgawi bayangan darah setelah berkontribusi begitu banyak pada Aula Elang Darah selama bertahun-tahun. Namun, saat ini, Muchen benar-benar telah mengolah tubuh surgawi berdaulat yang lebih kuat daripada miliknya. Pasti diberikan oleh Nin Neter. Rasa cemburu berkobar di hati Chao Feng. Ia memiliki perasaan yang rumit terhadap Nin Neter, rasa kagum dan rendah diri. Dulu, ketika ia mengkhianati istana Nin Neter, sebagian alasannya adalah karena ia tahu bahwa ia tidak dapat menandingi Nin Neter, jadi ia ingin berjudi. Justru karena itulah ketika ia melihat Nin Neter membawa seseorang kembali ke istana Nin Neter untuk menggantikannya, ia tidak dapat mengendalikan niat membunuh yang membara di dalam hatinya. Dia ingin membuktikan kepada Nin Neter bahwa dirinya tak tergantikan. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan tubuh surgawi berdaulat ini? Sungguh mimpi yang mustahil. Niat membunuh melonjak seperti ombak di hati Chao Feng saat ia meraung ganas dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya.
Cahaya berdarah yang deras sekali lagi menyapu dengan keras saat pilar-pilar cahaya darah besar melesat keluar dari Blood Shadow Celestial Body. Pilar-pilar itu tampak terbuat dari darah segar. Pedang bayangan darah, tebasan rohani. Pilar-pilar cahaya yang tampak berlumuran darah itu dengan ganas menyatu, membentuk pedang darah yang berukuran sekitar 100 kaki. Pada pedang raksasa itu, ada darah segar yang menetes seperti sungai. Pedang darah raksasa itu berubah bentuk secara tidak teratur seperti bayangan dengan fluktuasi dingin yang aneh. Pada saat berikutnya, pedang darah itu berdesir dan menghilang. Di langit yang jauh, ruang angkasa tiba-tiba terkoyak di belakang Great Solar Unding Body yang dibentuk oleh Mu Chen dan cahaya berdarah yang seperti bayangan keluar. Tidak ada riak yang keluar darinya saat ia menebas ke arah kepala tubuh abadi matahari yang agung. Akan tetapi, tepat saat pedang darah yang bagaikan bayangan itu hendak bersentuhan dengannya, sebuah tangan besar yang berkobar dengan api matahari terentang dan mencengkeram pedang darah itu. Tangan raksasa yang memegang pedang darah itu semakin erat mencengkeram, menyebabkan pedang darah itu hancur berkeping-keping, darah segar menyembur keluar, lalu lenyap seketika. Banyak sekali orang di antara langit dan bumi tanpa sadar menjadi gempar karena tidak seorang pun menyangka serangan aneh Cao Feng akan dengan mudah dihalangi oleh Mu Chen. Itu tidak mungkin. Cao Feng tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Pedang darahnya disempurnakan dari darah banyak ahli dan binatang spiritual. Pedang itu sangat kuat dan tidak kalah dengan artefak ilahi biasa. Namun, saat ini, pedang itu sebenarnya dihancurkan oleh tangan tubuh surgawi berdaulat Mu Chen. Api cahaya membumbung di mata tubuh abadi matahari agung yang dibentuk oleh Mu Chen. Mata itu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Pandangan yang biasa ia gunakan untuk melihat Cao Feng bagaikan dewa yang melihat semut dari atas. Saat dia benar-benar menggunakan tubuh abadi matahari yang agung, dia menyadari bahwa ada peningkatan tajam dalam kekuatan di dalam tubuhnya. Levelnya telah jauh melampaui Cao Feng saat ini. Great Solar Unding Body merupakan fondasi Saffron Celestial Body bagi Primordial Immortal Body. Orang awam tidak dapat memahami betapa menakutkannya hal itu. Tatapan Mu Chen tetap acuh tak acuh saat dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan tinjunya ke depan. Cahaya muncul saat sebuah tinju yang mirip dengan matahari yang menyala-nyala bersiul, menembus ruang dalam sekejap dan muncul di hadapan Cao Feng saat dia dengan kejam mendorongnya keluar. Menghadapi serangan cepat itu, Cao Feng hanya bisa menyilangkan lengannya di depan dada untuk melindungi diri. Setelah itu, ia merasakan energi mengerikan meledak dari lengannya. Suara keras bergema di cakrawala saat tubuh surgawi bayangan darah yang besar terlempar kembali. Setiap langkah akan meninggalkan jejak yang dalam di tanah di bawahnya. Tubuh surgawi bayangan darah tiba-tiba menghentak tanah, menyebabkan bumi retak sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Mata Cao Feng sudah dipenuhi amarah dan kebiadaban. Dia dipukul mundur, berulang kali telah meningkatkan niat membunuh di hatinya hingga batasnya. Aku pasti harus membunuhnya. Cao Feng melolong dalam hatinya karena tidak bisa menerima kekalahan di tangan Mu Chen. Dia telah mengejar kekuatan ini selama bertahun-tahun. Kekuatan ini begitu besar sehingga dia rela mengkhianati orang lain. Jika dia gagal di sini, bukankah itu berarti usahanya selama bertahun-tahun ini sia-sia? Jadi, dia pasti harus membunuh Mu Chen. Mata Cao Feng berubah merah darah saat dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Energi spiritual merah seperti gelombang pasang saat melonjak keluar dari telapak tangannya. Kali ini, ada darah asli yang tercampur dalam energi spiritual itu. Ini adalah darah milik Cao Feng. Suara gemerisik air yang kental bergema saat bola berwarna merah darah yang berukuran sekitar 100 kaki terbentuk dengan cepat di telapak tubuh surgawi bayangan darah. Permukaan bola darah itu terus-menerus menggeliat dengan duri-duri berdarah yang menjulur keluar dan menyusut kembali. Fluktuasi yang menakutkan dan dahsyat menyebar diam-diam di wilayah ini. Di panggung emas hukum agung, Su Qing dan You Yu memiliki ekspresi serius saat ini. Ketika bola darah berada di tangan Cao Feng, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Orang itu gila. Mereka tanpa sadar mengumpat karena mereka secara alami merasakan bahwa Cao Feng telah menyedot semua darah di tubuhnya. Jelas, dia benar-benar berniat membunuh Mu Chen untuk selamanya. Tetapi kalaupun menang, ia akan memerlukan sedikitnya setengah tahun pemulihan secara perlahan untuk membayar harga yang sangat mahal. Di arah istana Nineneter, Tang Bing dan Tang Ro mengepalkan tangan mereka dengan wajah gugup. Sedangkan Nineneter, alisnya berkerut pelan karena dia meremehkan niat membunuh Cao Feng terhadap Mu Chen. Dia meluruskan tubuhnya dengan ringan dan menunggu dengan kekuatan yang terkumpul. Jika Mu Chen menghadapi bahaya, dia pasti akan mengambil tindakan. Bola darah iblis.
Cao Feng meraung dengan amarah yang hebat saat cahaya darah yang deras meledak. Bola darah besar itu telah berubah menjadi seberkas cahaya merah saat ia dengan cepat bergerak menuju Mu Chen. Saat bola merah itu bergerak, ia menyebabkan retakan di angkasa. Bahkan ada retakan dalam yang terjadi di bumi di bawahnya. Mu Chen menatap bola darah iblis yang bergerak cepat ke arahnya. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, dia tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia menggenggam kedua tangannya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari tubuh abadi matahari yang agung. Bisikan-bisikan bergema dari dalam hati Mu Chen saat tatapannya berubah tajam tak lama kemudian dengan cahaya tak berujung memancar dari telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, ada matahari yang menyala-nyala yang samar-samar terlihat. Telapak matahari agung. Suara berat terdengar dari dalam hati Mu Chen, dan telapak tangan yang berisi terik matahari menampar. Itu langsung menembus ruang saat menghantam bola cahaya yang menampung semua darah di tubuh Cao Feng tanpa rasa takut. Keduanya saling beradu dan cahaya langsung menyelimuti langit dan bumi. Namun, banyak orang yang matanya terbelalak saat ini. Siapa di antara mereka yang lebih kuat dalam pertarungan ini dengan mempertaruhkan nyawanya?